investasi itu kewajiban masing-masing orang gitu, bukan tanggung jawab yang bisa kita serahkan ke orang lain gitu kan. Teman-teman, beberapa hari terakhir, beberapa bulan terakhir ini kan ramai ya, dana pensiun karyawan atau pegawai BUMN ini eh, terindikasi sakit ya, lebih dari 70%. Anda bayangkan. Padahal yang mengelola eh, dana pensiun itu biasanya sertifikasinya nggak main-main gitu loh. Minimal ada banyak gelar lah sebagai analis yang sudah teruji bertahun-tahun. Tapi realitasnya eh, apa namanya, dana BUMN ini bukannya tumbuh malah turun gitu loh. Biasanya kalau misal dana pensiun kayak gitu itu kan biasanya alokasinya itu rata-rata di pasar modal dan pasar uang ya. Jadi dibelikan obligasi, deposito, kemudian saham, kemudian instrumen-instrumen jenisnya lah ya. Dimana targetnya ya paling nggak harus di atas 6% gitu loh. Ya kalau enggak ya merem aja taruh di obligasi negara ya kan lumayan tinggi gitu kan. Tapi kalau misalnya memiliki keterampilan analisa finansial ya harusnya lebih tinggi lah ya, harusnya ya. Returnnya itu harusnya lebih tinggi. Jadi bayangin lebih dari 70% pegawai atau karyawan BUMN ini masa depannya suram gitu loh, masa pensiunnya nggak punya uang atau kekurangan uang. Padahal mereka bekerja paling nggak 20-30 tahun gitu ya. Nah, saya cerita ini salah satunya problemnya itu mereka kadang-kadang itu penyelewengan, bukannya dibelikan saham blue chip tapi dibelikan saham gorengan gitu loh. Padahal kita yang beli saham blue chips aja ya itu belum tentu tumbuh gitu loh. Ini malah diberikan saham-saham gorengan yang resikonya tinggi gitu. Nah, seperti itu. Ya, saya teringat salah satu ini ya, tokoh gitu ya, berinvestasi saham. Ini namanya beliau kan Loh Keng Hong, legenda. Jadi beliau ini memulai perjalanan investasinya ini dari UMR ya. Jadi eh, belajar dari UMR, dia belajar saham ya, mulai dari UMR 3 tahun itu rugi terus. Tahun pertama rugi, tahun kedua rugi, tahun ketiga rugi gitu ya. Kemudian baru tahun keempat dia mulai profit gitu loh. Dan alhamdulillah ketika tahun ketujuh dia di pasar modal di dunia saham, akhirnya dia pensiun karena penghasilan keuntungan dia dari saham ini jauh lebih besar daripada aktif income-nya, gaji dan sejenisnya ya. Dan setelah 10 tahun ya itu berhasil jadi miliarder sebelum krisis ekonomi. Bayangin ini nilainya ya, sebelum krisis ekonomi, krisis moneter tahun 98 dia sudah jadi miliarder. Dan sekarang jadi triliuner ya. Nggak 1 triliun, 2 triliun, lebih dari itu. Dan kabarnya uangnya ini ya, itu lebih kaya daripada 99% alumni Harvard. Ini yang menarik. Jadi bukan mustahil ketika kita start mulai dari investasi dengan kategori penghasilan UMR menjadi seorang triliuner, triliuner yang lebih sukses dari mayoritas alumni Harvard itu di pasar modal itu sangat mungkin sekali gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya salah satu guru saya ya, kondisi yang sekarang ini sebenarnya cukup menguntungkan. Kenapa? Investasi saham itu nggak seperti dulu gitu loh. 10 tahun lalu ya, investasi saham 10-15 tahun yang lalu, itu investasi saham paling nggak kita harus store 10 juta. Ya kalau sekarang 100 ribu pun bisa gitu. Ya walaupun pilihannya nggak banyak ya, tentu karena harganya macam-macam gitu. Ada yang harga sahamnya itu puluhan ribu, ada yang sampai jutaan gitu loh satu satu lotnya. Jadi eh, semakin cepat kita belajar semakin bagus. Cuma ya untuk awal ya bagusnya sih belajar berinvestasi dengan nominal kecil. Jadi seperti itu, memang butuh proses dan tidak mudah. Teman-teman punya cerita nggak tentang perjalanan berinvestasi saham? Kalau punya, coba ikutan komen ya.